الحمد لله المليك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولا عدنان، وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزه عن الجسميات والجهات والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلق القرآن. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتاب القرآن: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sifat kasih dan sayangnya kita semua masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, juga kenikmatan hati yang selalu dimudahkan untuk beribadah dan dijauhkan dari segala penyakit atau hal-hal yang dapat merusaknya. Di samping itu kita juga patut bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa agama Islam, agama yang menuntun kita dalam kebenaran, agama yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kerukunan di antara sesama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya. Bersalawat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam perintah itu, Allah dan malaikat-malaikatnya pun juga bersalawat dan memberi salam penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keistiqomahan kita dalam bersalawat, kita menjadi hamba yang betul-betul dicintai oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, tidak lupa Al-Fakir mengajak kepada hadirin semua agar senantiasa berikhtiar meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini tentu saja juga berlaku untuk diri saya secara pribadi. Kualitas ketakwaan kita memang penting selalu diupdate dan diupgrade, dipertebal dan ditingkatkan di tengah kesibukan-kesibukan kita sehari-hari. Jangan sampai segala aktivitas kita lalu berdampak pada menipisnya tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini sangat penting sebagai modal utama hidup kita di dunia. Kita sama-sama meyakini bahwa ada kehidupan selanjutnya, yakni kehidupan akhirat yang tidak bisa kita lupakan. Dan cara agar kita bisa selamat di kehidupan akhirat tiada lain adalah dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan menjaga hati dari segala hal-hal yang merusak dan menjauhkan diri dari sebab-sebab munculnya penyakit hati. Hati adalah sumber penggerak kebaikan dan dapat memacu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya qalb." Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, tentu kita semua berharap agar hati kita sehat, jauh dari aneka sifat-sifat dan perilaku-perilaku yang membuat hati kita rusak. Dalam hal ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Manabihatil Ala Isti'dadi li Yaumil Mi'ad yang memaparkan penjelasan Imam Hasan Al-Basri bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Yang pertama, berbuat dosa dengan berharap kelak ia akan bisa bertobat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan, tapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini di kemudian hari.
Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri kepada Allah akan memberinya kesempatan bertobat kalau melimpahinya rahmat. Juga masuk kategori sifat meremehkan karena perbuatan dosa dilakukan bukan karena kebodohan melainkan dengan kesengajaan. Alih-alih bertobat bakal datang, bisa jadi justru hati makin gelap, dosa-dosa kian menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah makin tumpul. Yang kedua, yaitu berilmu tapi tidak mau mengamalkan akan ilmunya. Pepatah bijak mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan daripada ilmu. Hal ini juga menjadi penanda akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa dua. Yang pertama, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala, atau si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang dimiliki. Yang ketiga, ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Setelah ilmu diamalkan, urusan belum sepenuhnya beres. Sebab manusia masih dihinggapi hawa nafsu dari mana-mana saja. Ia mungkin saja berbuat baik banyak sekali, namun sia-sia belaka karena tidak ada ketulusan berbuat baik. Ikhlas adalah hal yang cukup berat sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Yang keempat, memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tak bisa dipisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan sikap yang wajib. Orang yang tak mau bersyukur adalah orang yang tidak memahami hakikat daripada rezeki. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasailul Ibad mengartikan syukur dengan menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya, selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita, termasuk dalam penggunaan apapun yang kita punya, bukan untuk jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah tidak ridha dengan karunia Allah. Pada level ini orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tetapi juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang ekstrim melakukan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kadar rezeki pada hambanya sesuai dengan proporsionalnya. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah mereka yang paling disayang Allah, sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci oleh Allah. Bisa jadi apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Dan bisa saja kenikmatan dunia yang berlebihan justru itu adalah istidrat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi libaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha innahu bi ibadihi khabirun basir." Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran surah As-Surah ayat 27. Yang terakhir atau yang keenam, mengubur orang mati namun tidak mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih gamblang daripada pidato-pidato, ceramah-ceramah agama dan khutbah-khutbah di setiap Jumat. Ketika ada orang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan dunia ini fana. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, status sosial, popularitas yang pernah kita miliki sebelumnya. Selanjutnya, orang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang ia perbuat selama hidup di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, liang kubur merupakan awal perjalanan akhirat. Jika seseorang selamat dari siksaannya, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat dari siksaannya, maka siksaan selanjutnya akan lebih kejam." Hadis riwayat Tirmidzi. Demikianlah khutbah singkat pada hari ini. Semoga ada bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama berupaya sekuat tenaga
untuk menjauhkan diri dari segala hal yang dapat merusak hati, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Seraya tidak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pertolongan dan kemudahan dalam merawat hati dan sikap-sikap tercela yang kita sebut sebagai penyakit hati. Terlebih ini kita memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan fisik dan rohani kita untuk memasuki bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.